Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, bapak dan ibu-ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan pengawasan rutin kita setiap malam Selasa ini. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah, masuk dalam pembahasan atau masih dalam pembahasan al-yakin wa tawakkal. Yakin dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan sebelumnya kita telah membahas hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Kali ini kita lihat hadis nomor 75, yaitu hadis saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang masih membicarakan tentang masalah tawakal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan pula bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berdoa seperti ini, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Yaitu Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri dan hanya kepadamu aku beriman. Amantu wa alaika tawakkaltu, dan hanya padamu ya Allah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamulah aku kembali atau bertobat. Wa bika khasamtu, ya Allah kepadamulah aku itu mengadukan segala urusanku. Allahumma a'udzu biizzatika, ya Allah dengan kemuliaanmu, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Antudillani, dan aku memohon agar engkau tidak menyesatkan diriku. Antal hayyu, engkaulah ya Allah yang maha hidup. Allazi la tamut, yang tidak mungkin mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia semuanya itu bisa mati. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadisnya lafaznya dari Imam Muslim, dan di riwayat Bukhari cuma secara ringkas. Maka Bapak Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada prinsip-prinsip doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, pelajaran tentang doa. Hendaklah saat berdoa itu menyeru dan memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya.
Di sini digunakan Allahumma. Di sini digunakan Allahumma. Ini artinya secara bahasa ya kita artikan panggilan untuk Allah, ya Allah. Yang sebenarnya kalimatnya itu ya dengan kalau dalam bahasa Arab orang seperti ini memanggil orang itu dengan kalimat ya, atau kalau ada alif lam menjadi ya ayyuha. Di sini huruf nida ya dikenal dengan huruf nida dengan panggilannya itu dileburkan langsung menjadi Allahumma. Mim yang terakhir di belakang, mim yang ditasydid ini adalah gantian dari panggilan yang ada di depan dengan ya. Ya, diganti dengan panggilan yang ada di depan tadi, mengganti ya di depan. Maka jadilah Allahumma. Dan ini tadi kami sebutkan bahwasanya kalau Bapak Ibu ingin berdoa, maka hendaklah menyebut nama-nama Allah. Nama Allah ya, nama Allah itu sendiri. Atau menyebut dengan nama yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Bisa dengan panggilan tadi Allah jadi Allahumma, bisa dengan panggilan Rabbana ya, Rabbi atau Rabbana. Contoh kalau Rabbana apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa apa itu? Pak Nur sudah baca di buku 50 doa? Doa ketika sudah mencapai usia pinten tahun? Berapa? 60 apa 40? Itu doa untuk 40 tahun. Kalau 50 tahun saya belum tahu, 60 tahun belum tahu. 40 Rabbi auzi'ni dan seterusnya tadi. Ada di 50 doa kemarin. Yang belum dapat ya kapan-kapan lagi dapat. Terus tadi Allahumma Rabbana, terus pakai Rabbi. Ini kemarin saya sudah sebutkan ketika menyebutkan tentang cara-cara tawassul, ya kan? Cara-cara tawassul. Bisa juga langsung kita menyebut nama-nama Allah seperti memanggil dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abadan. Di depan itu memakai panggilan Ya Hayyu Ya Allah yang Maha Hidup, Ya Qayyum, ya Allah yang mengurus setiap urusan makhluknya. Yang kita itu semua bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil dengan seruan Ya Hayyu Ya Qayyum tadi. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika bika astaghits. Ya Hayyu Qayyum birahmatika. Ini Ya Hayyu Qayyum bika astaghits. Enggak pakai rahmat. Kalau dalam lafaz Allah ada rahmatnya situ. Nah, baiknya pakai rahmat karena riwayatnya seperti itu. Birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ada riwayat yang menambahkan abadan selamanya. Bisa ditambah seperti itu. Ini doa ketika kapan? Birahmatika. Tadi Mbak Kus tadi tanya pakai birahmatika. Bisa pakai abadan terakhir. Ini doa apa? Pagi dan petang. Dibaca juga ketika kapan lagi? Ada di 50 doa itu? Belum sampai. Doa ketika galau. Ya, punya banyak masalah. Susah. Ya, bahasa anak muda kan galau. Ya, pikirannya itu banyak. Nah, pakai ini tadi.
Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika dengan rahmat-Mu ya Allah, astaghis, aku minta tolong padamu ya Allah. Birahmatika astaghis wa aslih sya'ni kullahu ya Allah, bereskanlah setiap urusanku. Wala takilni ila nafsi, janganlah engkau sandarkan pada diriku sendiri. Tarfata ainin, walaupun cuma sekejap mata, abadan, untuk selamanya. Kemudian di sini disebutkan beberapa hal di sini, laka aslamtu. Padamulah ya Allah aku aslam, berserah diri. Berarti di sini yang pertama ditunjukkan kita semua diperintahkan berserah diri, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang sebelah utara bisa maju lagi, di luar itu penuh. Nggih, macam lagi macam. Ya, karena orang Indonesia kecil-kecil dibanding orang Arab, ya kan? So maju-maju terus. Yang di depan pintu masuk lagi. Ya, masih kosong sebelah sana itu. Maceng ayo. Ya. Yang pertama di sini laka aslamtu. Ya Allah, aku berserah diri untuk semua urusanku. Kemudian yang kedua, wabika amantu. Ya Allah, aku beriman padamu. Kemudian yang ketiga, wa alaika tawakkaltu. Ya Allah, aku bertawakal padamu. Kemudian yang keempat, wa ilaika annabtu. Ya Allah, aku kembali beribadah padamu, alias bertobat padamu ya Allah. Wa bika khasamtu. Ya Allah, kepadamulah aku mengadukan setiap hajat-hajatku. Mengadukan, khasamtu mengadukan. Kalau di sini diterjemahkan, dan dengan pertolonganmu lah aku berbantah atau berdebat atau mengadu. Kemudian disebutkan lagi, Allahumma a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, aku meminta perlindungan dengan kemuliaan-Mu. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Sudah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La ilaha illa anta antudillani. Tidak ada yang dapat menyesatkanku. Berarti tidak ada yang dapat menyesatkan kita kecuali kalau Allah sesatkan. Terus yang ketujuh, antal hayyu. Kita akui Allah itu maha hidup. Allazi la tamut. Yaitu engkau tidak mati. Berarti Allah itu tidak mati. Sedangkan kita manusia, wal jinnu wal insu yamutun. Jin dan manusia itu bisa mati. Maka lihat tadi ada kalimat-kalimat yang ini sebenarnya bentuk pasrah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kepasrahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dipahami doa ini tidak disebutkan untuk maksud-maksud khusus. Berarti kita jangan khususkan untuk problem-problem tertentu. Ini secara umum seperti itu. Pokoknya ini bentuk tawakal kita, bentuk pasrahnya kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin Allah akan menolong kita. Ya, terutama ketika kita punya problem-problem besar, punya masalah-masalah besar, baca doa ini.
Namun masalah apapun. Ya, namun jangan dispesifikkan, jangan dikhususkan ini anggapannya untuk ini. Karena sebagian orang itu sedikit-sedikit baca ayat, akhirnya simpulkan sendiri. Oh, ini kalau doa lagi dikejar anjing, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Apa artinya? Hah? Saya soalnya baru ditanya kemarin, saya kaget juga nih yang nanya. Ustaz, saya kalau dikejar anjing baca umyun yarji'un. Fahum la yarji'un apa artinya? Mereka tidak akan kembali. Wah, anjingnya nggak pulang-pulang berarti. Saya nggak tahu nyambungnya di mana gitu. Ya, nyambungnya sampai mana kok bisa ini doa untuk dikejar-kejar anjing? Kalau dikejar anjing baca apa kalau begitu? Baca apa? Penasir? Sumum bukmun juga. Berngawur ya, ngarang-ngarang doa sendiri. Itu juga bukan isinya doa loh, coba. Summun bukmun umyun. Apa isinya doa itu? Bukan kan? Buta, tuli, bisu. Wahum la yarji'un. Mana doanya di situ? Nggak ada kan? Kalau ini isinya doa, namun kan maksudnya umum. Ya, ini isinya doa, namun maksudnya umum. Nah, kita dapat ambil pelajaran lagi yang lainnya sebelum masuk di isinya nanti. Asalnya doa itu baiknya kita minta dengan doa yang sifatnya umum, baiknya tidak diperinci. Baiknya tidak diperinci. Saya sebutkan satu riwayat. Ada seorang yang ketika berdoa seperti ini. Ini ada perkataan dari Abdullah bin Mughaffal. Dia pernah melihat ada seorang, dia mendengar ibnahu, putranya itu berdoa. Allahumma inni as'alukal qasr abiyad an yaminil jannah is dakhaltuha. Ya Allah, aku minta kepadamu dapat surga yang putih ketika saya itu masuk ke dalam surga. Ya Allah, aku minta kepadamu qasr, istana. Maaf, istana al-abiyad yang putih. Min yaminil jannah, yang posisinya di sebelah kanan surga. Iza dakhaltuha, jika aku masuk ke dalam surga tadi. Kemudian dia mengatakan seperti ini. Ai bunayya salillahal jannah wa ta'awuz billah minan nar. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Wahai anakku yang tercinta, kalau mau berdoa cukup engkau minta, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga dan jauhkanlah aku dari neraka. Doanya umum. Kalau tadi dia minta detail kan? Harusnya kan bisa diperinci lagi. Ya Allah, saya minta istana di surga, rumahnya warna ini, di dalamnya ada perabot ini, ya nanti istrinya ayunya seperti ini. Kan harusnya bisa didetailkan seperti itu. Harusnya bisa dirinci kan? Kurang lengkap juga rinciannya sebenarnya. Intinya di sini ditegur oleh bapaknya Abdullah bin Mughaffal, kalau kamu berdoa tuh bukan seperti itu. Mintalah apa? Kalau minta surga, mintalah surga saja pada Allah untuk masuk dalam surga. Kalau mau minta lagi, mintalah pada Allah supaya dijauhkan dari neraka. Kemudian dia katakan, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Inna sayakunu fi hadhil ummah, sungguh nanti akan datang dari umat ini qaumun ya'taduna fit tuhur wad du'a. Akan datang dari umat ini, yaitu di akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang berlebihan ketika dia itu bersuci dan berlebihan ketika dia itu berdoa. Kalau berlebihan ketika bersuci maksudnya apa? Maksudnya melebihi ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Tangan kita basuh sampai mana? Siku. Dia basuh lebih daripada siku. Kaki sampai mata kaki. Dia basuh diangkat lagi sampai di betisnya, diangkat lagi sampai di lututnya. Sudah berlebihan. Ini dikatakan di akhir zaman orang yang berlebihan dalam
suci. Bentuknya lagi, kita itu kalau diperintahkan berwudu cuma 3 kali, maka tidak boleh sampai 4, 5, atau 6 kali setiap basuhan anggota wudu yang ada. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 3. Kecuali nanti untuk kepala, tali telinga yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, riwayat-riwayatnya nanti bisa dilihat di kitab Bulughul Maram juga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma mengusap sekali saja. Bahkan untuk kepala, tali telinga itu disambungkan. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Zaid yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW menggunakan air bekas tangannya ini sendiri, kepala itu sendiri. Ditambahkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, ya, bahwasanya Nabi SAW itu menyatukan antara kepala dan telinga. Namun disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi, kepala dan telinganya itu dipisah. Namun dikuatkan lagi dengan riwayat-riwayat yang lain dari Utsman dan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang cara wudu, yang ada untuk kepala dan telinga itu disatukan. Artinya air bekas kepala kita langsung lanjut dengan telinga. Air bekas kepala itu langsung dilanjutkan dengan telinga tanpa mengambil air yang baru. Nah, itu contoh berlebihan ketika bersuci. Berlebihan dalam berdoa bagaimana? Berlebihan dalam berdoa ada 2 bentuk. Berlebihan dalam berdoa ada 2 bentuk. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Yang pertama, doanya tadi terperinci. Jadi kalau minta motor, minta motornya warnanya ireng, keluaran tahun 2017, ya, merek ini. Minta detail sekali. Seperti itu. Cukup mintanya apa? Ya Allah, berikanlah saya kendaraan yang dan gak perlu utang. Tambah doa itu lagi. Ya, utang nanti bikin rewel lagi nanti motornya. Mau minta rumah, sudah minta pada Allah. Ya Allah, saya minta rumah yang menyenangkan, rumah yang bisa hidup tenang. Sudah seperti itu saja. Mau minta tetangga-tetangga yang baik, ya cukup minta pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, lindungilah aku dari tetangga-tetangga yang jelek. Gak usah rinci tetangga-tetangganya seperti apa. Cukup minta perlindungan dari tetangga-tetangga yang jelek. Doa Nabi SAW seperti itu. Maka baiknya doa tadi tidak mufassal, tidak terlalu dirinci mintanya itu apa. Karena diantara masalahnya nanti kalau kita minta seperti itu, kalau nggak diberi, terasa kita itu berdoa kayak percuma sekali. Ya Allah, kok saya minta motor warna ireng seperti kemarin, kok diberikan motor kayak gini. Nyesel nggak ketika itu kalau berdoa? Nyesel sekali loh. Padahal dia tidak diberi, ini diganti dengan yang lain, boleh jadi Allah angkat musibah dari dirinya diganti dengan yang lebih baik. Kalau ganti dengan yang lain, dia minta motor, malah kalau tadi minta merek ini dirinci, Allah ganti dengan merek yang lain yang ini sesuai dengan kemampuanmu. Kamu diangkat dari musibah-musibah yang lainnya. Karena mungkin kalau beri mahal, ya uangmu cuma seperti ini, itu pun cuma untuk DP saja. Ya. Nyicil, akhirnya ngutang. Masalah lagi. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, doa yang berlebihan, yaitu minta yang haram. Juga segala perantara menuju yang haram. Di sini pernah ditanyakan dalam tanya jawab dengan Syekh Shalih Al-Munajjid, beliau ditanya, gimana wahai Syekh, saya itu minta pada Allah supaya diberikan televisi. Supaya diberikan apa? Televisi. Ya Allah, saya minta televisi biar ada hiburan di rumah. Kemudian Syekh jawab dengan ini. Dia bilang, kamu itu doanya terlalu berlebihan. Doamu itu terlalu berlebihan.
Ya taruhlah sekarang kalau siaran-siaran televisi itu manfaat semua, kalau kamu putar TV-mu itu yang masalah-masalah terus, kalau berita cuma pembunuhan, pencurian, malak orang di jalan, ada yang mati di jalan, berita seputar itu kan? Ya berita baik-baik itu baru Raja Salman kemarin itu baru berita baik-baik itu seumur hidup kalian itu. Itu baru keluar di TV loh seperti itu. Hah? Ya, TV-nya seperti ini. Kecuali tadi beli mintanya, ya Allah saya minta padamu ya Allah televisi belum ada. Mudah-mudahan dengan ini jadi berkah, membuat saya semakin taat karena bisa untuk melihat siaran-siaran yang manfaat. Ada TV-TV Islam yang bisa putar di rumah. Berarti harus nambah apa lagi TV? Parabola. Ya, ini mungkin. Namun kalau mintanya tadi secara umum minta TV saja, oh bahaya kalau zaman ini. Ya, mendingan nggak usah putar TV. Daripada putar ya sinetron-sinetron yang bermasalah, berita-berita yang masalah, lihat artis-artis yang bermasalah, sedikit nikah, 1 tahun lagi cerai. Ya, ada konflik, ya diberitahukan juga konfliknya gini. Ustadz juga masuk TV juga, ya lagi proses cerai. Ya. Itu lebih panas lagi loh kalau ustadznya itu mau proses cerai. Iya. Kalau yang artis-artis tuh beritanya biasa, namun kalau ustadz cerai, apalagi kalau cerainya itu kadang itu karena ada orang ketiga. Oh istri ustadznya pingin lagi nambah istri, tambah panas lagi itu berita di TV. Ya, itu tambah panas lagi. Jadi kita masuk dalam rumah kita suatu yang tidak bermanfaat sekali. Kita tidak dapat pelajaran-pelajaran di situ, tidak membuat isi rumah itu menjadi baik, maka seperti ini ya tidak perlu. Maka timbang-timbang kalau mau punya sesuatu alat semacam itu, ya baiknya difungsikan dengan sesuatu yang bermanfaat. Taruhlah kita sudah punya sekarang, tinggal membuat itu jadi yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, dimatikan saja. Ya, dimatikan saja. Nanti pas ada siaran yang bermanfaat atau pas punya parabola dan bisa nyetel sesuatu yang bisa bermanfaat, nah itu baru kita putar untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi intinya tadi di akhir zaman atau dalam umat ini kata Nabi SAW ada orang yang tidak fit tuhur wa du'a. Ada orang-orang yang berlebihan dalam bersuci dan doa. Maka doa yang baik itu bagaimana? Doanya itu secara umum. Maka coba perhatikan doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Coba lihat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, saya minta padamu kebaikan dunia. Doa ini enggak dirinci. Padahal kata Ibnu Katsir, kebaikan dunia mendapatkan keluarga yang baik, mendapatkan istri yang soleha, mendapatkan anak yang soleh, mendapatkan kendaraan yang menyenangkan, mendapatkan rumah yang baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semua kebaikan dunia itu tercakup dalam doa ini. Mintanya umum. Surga juga tadi. Ya, wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan di akhirat. Mintanya juga umum. Tidak dirinci tadi seperti anaknya dari Abdullah bin Mughaffal tadi. Dia mintanya rinci kan? Enggak perlu minta rinci. Tetap yang kamu minta rinci, Allah akan beri lebih daripada itu. Karena memang ketika kita masuk surga itu tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Pasti lebih daripada yang kita bayangkan. Ada cerita yang Nabi SAW itu sebutkan tentang orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Berarti dia yang paling terakhir masuk surga. Ketika itu, saat dia sudah keluar, Allah tanyakan pada dia, kamu silakan masuk ke surga. Kemudian ketika itu dia sudah mau jalan, mau pergi ke surga, perasaan dia ini sudah kacau balau. Saya kalau masuk ke surga, saya paling terakhir. Saya yakin itu surga sudah penuh. Soalnya dia yang paling terakhir. Dia balik lagi, hadap Allah lagi, kemudian dia beritahu, ya Allah saya itu paling terakhir, gak mungkin. Surga itu sudah penuh.
ngeyel lagi, diberitahu, kamu pergi ke surga sana, lihat surga itu seperti apa. Masih perasaannya seperti itu juga. Ya, masih perasaannya seperti itu, nggak yakin dengan luasnya surga itu bagaimana dan kasih sayang Allah itu seperti apa. Dia jawabannya sama. Balik lagi di hadapan Allah, dia beritahu lagi, ya Allah, saya itu paling terakhir, nggak mungkin saya bisa masuk surga. Surga sudah penuh. Maka kemudian Allah berdialog dengan dia. Allah tanya padanya, sekarang coba, kamu paling terakhir, namun coba kamu ingin surga itu seperti apa? Wah, saya ingin istananya seperti ini, pingin perlengkapannya seperti ini, seperti ini. Kemudian Allah itu jawab, yang kamu bayangkan surga itu masih 10 kalinya. Yang kamu bayangkan surga itu masih 10 kalinya. Padahal dia sudah bayangkan seperti istana yang di dunia yang paling-paling mewah. Tapi tetap kalah apa yang dia bayangkan. Lihat, yang ada di dalam benaknya itu dia kalah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan. Maka ketika itu dia diberikan apa? 10 kalinya apa yang dia bayangkan. Ini baru yang paling terakhir. Paling jelek loh ini berarti. Dan ini juga jadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang masih punya iman, masih punya peluang untuk masuk surga. Sebagian kalangan berpendapat seperti ini, kalau orang sudah masuk neraka tidak mungkin lagi masuk surga. Peluangnya untuk masuk surga seperti unta masuk dalam lubang jarum. Ini pemahaman sesat. Ya, ini pemahaman keliru. Ini keyakinan seperti ini cuma ditujukan pada orang kafir. Kalau orang kafir sudah masuk neraka, untuk peluangnya masuk surga bagaikan unta masuk dalam lubang jarum. Ya alias nggak mungkin. Namun kalau orang masih punya iman walaupun sebesar zarrah, kecil saja imannya, tetap masih punya peluang untuk masuk surga. Tadi sudah sebutkan dalam hadis ini. Yang kedua pembahasannya dalam hadis-hadis yang membicarakan tentang syafaat Nabi. Di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang jadi pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar masuk neraka atau tidak? Masuk neraka namun tahtal masyiah. Masuk neraka namun tergantung dengan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki orang yang berbuat dosa besar itu masuk surga, maka dia bisa masuk surga langsung. Karena ada cerita, ada orang yang punya catatan amalan, itu dibentangkan itu sejauh mata memandang. Catatan dosa, catatan kriminalnya. Dibuka kartu catatannya itu sejauh mata memandang. Namun dia punya satu kartu. Satu kartu catatan amal. Yang dikenal dengan kartu bitaqah. Berisi kalimat La ilaha illallah. Ketika itu Allah timbang. La ilaha illallah di daun timbangan yang satu, dosa-dosanya di daun timbangan yang lainnya. Maka ketika itu yang terjadi, malat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ternyata lebih berat daripada catatan dosanya. Padahal catatan dosanya tadi bagaimana? Sejauh mata memandang. Berarti orang yang punya dosa banyak pun itu masih punya peluang masuk surga langsung. Kalau dia punya tauhid yang kuat, la ilaha illallah itu begitu kuat. Namun kata Sulaiman At-Tamimi dalam kitabnya Taisir Al-Azizil Hamid, beliau itu katakan kita semua punya kartu la ilaha illallah tadi. Namun kekuatannya itu tidak seperti orang ini. Ini jarang sekali orang yang punya kartu semacam itu. Kita punya kartu la ilaha illallah semuanya. Namun tidak ada yang punya pengaruh kuat seperti itu. Maka ini cuma pada orang-orang yang sedikit yang la ilaha illallah, yang imannya itu sangat-sangat kuat sehingga bisa mengalahkan catatan-catatan dosa yang dia miliki. Namun dari hadis ini dapat disimpulkan nilai yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya orang yang bertauhid itu punya keutamaan masuk surga. Namun masuk surga itu ada dua macam. Pernah saya sebut. Yang pertama, langsung masuk surga tanpa siksa. Yang kedua, mampir dulu. Mampir dulu kemana? Neraka. Namun tetap masuk
surga. Sama-sama nggak ujungnya? Sama. Namun bedanya yang tadi, yang satu itu langsung masuk surga, yang satu itu mampir dulu dalam neraka. Pingin mampir apa pingin langsung? Pingin langsung. Ya, masuk surga punya seperti itu. Jadi kalau hadis-hadis, ayat-ayat yang membicarakan, oh orang yang bertauhid itu akan masuk surga seperti ini, maka punya dua makna tadi. Pokoknya ujung-ujungnya masuk surga. Entah dia masuk surga itu langsung atau mampir dulu dalam neraka. Begitu juga kalau bagi orang beriman dikatakan masuk neraka. Ada yang masuk neraka sementara. Ya, ada yang masuk neraka itu cuma sementara. Ada juga pengertian masuk neraka untuk orang kafir. Untuk orang kafir masuk neraka tidak keluar-keluar lagi dari neraka. Namun ini tidak berlaku pada orang beriman. Intinya tadi, orang yang masuk neraka, kalau orang yang masih punya iman, tetap masih punya peluang untuk masuk surga. Nah, itu kita kembali ke masalah doa tadi. Kemudian kalau lihat dalam isi doa, kita diperintahkan beberapa hal di sini. Berarti yang pertama, pasrah pada Allah. Dan ingat ya, di sini kalimatnya semuanya dengan kalimat hasr. Kita hanya pasrah pada Allah. Yang kedua, kita hanya beriman pada Allah. Yang ketiga, kita hanya tawakal pada Allah. Yang keempat, kita hanya kembali bertaubat pada Allah. Nah, untuk kalimat-kalimat ini, empat ini, semuanya dengan kalimat hanya. Artinya tidak boleh orang itu pasrahkan urusannya pada selain Allah, tidak boleh. Tidak boleh beriman kepada selain Allah, tidak boleh. Tidak boleh tawakalnya juga kepada selain Allah. Tidak boleh juga dia anab, yaitu kembali, taubat. Namun tujuannya itu karena selain Allah. Semuanya ditujukan, empat hal ini ditujukan hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh tawakal. Kalau kita bahas tawakal, wah ini kaitannya panjang. Namun ada hal-hal yang mengurangi tawakal kita. Di antara hal yang mengurangi tawakal, kalau bapak dan ibu-ibu sudah pasrahkan kepada sesuatu, hati kita itu menyandarkan diri pada sesuatu, padahal ini bukan sebab. Enggak terbukti secara eksperimen. Dari pengakuan-pengakuan juga tidak. Cuma kebetulan-kebetulan saja yang ada. Juga tidak didukung dengan dalil-dalil. Kalau kita didukung dengan dalil mungkin. Contoh misalnya, tahu air zam-zam ya? Ya, air zam-zam itu Nabi SAW katakan demikian. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung orang yang minum air tersebut. Niatannya seperti apa? Pengen kuat, maka dengan niatan itu dia tambah kuat. Karena orang yang pernah tinggal di sekeliling Masjidil Haram, dulu para ulama dulu, dia cuma bergantung pada air zam-zam saja bisa kuat, bisa hidup. Pingin disembuhkan dari penyakit, maka kalau minum air zam-zam, Allah juga akan izinkan penyakitnya juga sembuh. Juga sampai pada minta kecerdasan. Ada yang pernah minum air zam-zam, seorang ulama, dan berdoa bahwasanya dia ingin mengungguli ulama yang lainnya dalam hal ilmu hadis. Akhirnya juga dia unggul dalam ilmu hadis. Cuma dengan mengalap berkah atau mengambil berkah dari air zam-zam. Karena Nabi SAW katakan tadi, air zam-zam tergantung niatan orang yang minum. Jadi ketika kita minum, ya baca bismillah dulu. Bismillah. Setelah itu minum, setelah itu baru berdoa. Minta apapun boleh ketika itu, ya saat kita sudah minum air zam-zam tadi. Walaupun sudah dibawa ke tanah air. Enggak pengaruh, ini mau diimpor kemana, mau diekspor kemana, enggak masalah. Ya, uang orang yang di sana saja ada yang enggak ngerti itu air zam-zam. Ada yang di luar masjid,
cuma keran saja, keran yang biasa minum di luar, itu cuma dipencet, di situ tidak ada tulisan ini bukan air Zam-Zam. Orang-orang masih percaya itu air Zam-Zam loh, ditaruh dalam botol-botol. Kalau mau ambil itu yang sudah ada tulisan, ini air Zam-Zam, ini hot, ini hangat, ini cold, ini dingin, ini not cold, ini tidak dingin, ini dingin. Itu baru. Ini cuma keluaran dari keran, dikira ini ya, padahal itu cuma minum biasa. Oh juga baru tahu berarti ya. Yang di luar cuma tempat minum biasa. Wong sana saja orang nggak paham apalagi bawa ke sini kan. Ya makanya nggak ada masalah kalau dibawa ke tanah air. Tetap berkahnya ada tadi. Boleh digunakan untuk berdoa. Ya kan sudah ada di sini. Air Zam-Zam juga sudah dibawa ke sini. Yang penting sudah ada label. Kalau dibawa ke tanah air biasanya sudah ada label di luar tulisan air Zam-Zam dengan tulisan bahasa Arab. Nah kemudian contoh yang lainnya lagi tadi menyandarkan pada sesuatu yang bukan sebabnya, tidak terbukti secara eksperimen. Ya kadang kebetulan saja orang itu temukan itu. Contoh misalnya bagi yang memakai jimat-jimat atau pengasihan. Apalagi pelarisan, terus raja-raja, terus susuk. Itu kan secara eksperimen, itu kan nggak pernah dibuktikan. Apa pernah masuk di laboratorium kemudian diteliti ini, oh ini melariskan dagangan. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Oh ini jimat ini katanya menyembuhkan penyakit macam-macam. Oh ternyata nggak pernah juga ada penelitian-penelitian. Beda kalau obat loh. Obat itu sudah ada penelitian ahli farmasi untuk meneliti obat-obat semacam itu. Nah ini baru nanti disimpulkan obat ini obat batuk, ini obat flu dan seterusnya. Baru ada bukti eksperimen. Maka orang yang memakai jimat-jimat dan semacam itu tawakalnya sudah kurang. Tawakalnya sudah kurang. Ini sudah tidak bergantung penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tawakalnya yang kurang ini membuat dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Karena sudah hatinya itu ada menggantungkan diri pada selain Allah. Padahal ini cuma mainan hati. Ini cuma amalan hati saja loh. Bukan lagi dia yang nampak, cuma amalan hati. Ini kamu bergantung atau enggak? Kamu bergantung atau enggak pada selain Allah? Ini mengurangi tawakal kita juga. Di sini diperintahkan tawakal juga penuh dipasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini menunjukkan Allahumma a'udzu biizzatika, ya Allah aku meminta perlindungan dengan kemuliaanmu. Kita minta perlindungan dengan nama atau sifat Allah. Ini boleh. Kita minta perlindungan dengan nama atau sifat Allah. Itu juga boleh. Sebagaimana di dalam zikir atau doa ada bacaannya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dibaca kapan? Pagi petang terus. Pagi petang apa cuma petang? Cuma petang. Pagi orang. Pagi. Itu cuma pas malam saja. Mati laita, mati minari, makhluk. Sama ini dibaca juga pas kapan? Mampir di tempat-tempat yang baru atau tempat-tempat angker. Ada kuburan yang dilewati. Ada pohon keramat. Pohon besar. Ya. Ada lewat katanya ini rumah hantu. Dari dulu nggak punya penghuni di situ. Orang lewat selalu klakson terus. Kita jangan ikut-ikut orang seperti itu. Yang muslim gimana? Baca doa ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Yaitu apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Di sini di dalam doa ini disebutkan aku minta perlindungan dengan kalimat Allah. Berarti kita berlindung dengan nama atau sifat Allah. Boleh. Sama seperti di sini
A'udzu, Allahumma a'udzu biizzatika. Berarti dengan nama atau sifat Allah. Boleh. Nah, doa tadi itu bisa dipraktekkan. Tadi lewat tempat yang gelap, tempat yang angker, lewat kuburan, lewat rumah hantu, lewat pohon besar. Kalau itu dalam keadaan takut terus, biasakan doa ini. Namun sebenarnya kalau orang itu biasa belajar tauhid, ya, belajar syirik, tahu ini masalah, tahu meminta perlindungan pada selain Allah, masalah seperti itu, insya Allah tidak punya rasa takut lagi. Ini tanda tauhidnya belum kuat. Masa sama pohon besar saja masih takut? Masa dengan kuburan-kuburan seperti saya masih takut? Ya berarti ini belum kuat, perlu ngaji terus. Dikuatkan lagi imannya. Ya, kalau masih ada yang punya rasa takut seperti ini, ngajinya belum kencang ini. Harus ngaji terus. Terutama mempelajari kitab tauhid, terutama mempelajari masalah tauhid, terutama memahami syirik. Karena ini tanda imannya masih belum kuat. Karena kalau tanda imannya kuat, ya itu nggak khawatir dengan keadaan gelap, keadaan yang seram di kuburan, keadaan ketika lewat pohon besar, kayu besar, nggak akan dia takut. Dia cuma menggantungkan rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadang ini sifatnya manusiawi, gelap-gelap ya kita takut. Kadang sifatnya manusiawi. Kadang kalau lagi motornya mogok di tengah hutan, ya takut ya jelas. Ada sifatnya manusiawi. Kalau sifat manusiawi nggak masalah. Namun jangan keterusan seperti itu terus. Maksudnya kok lewat kuburan ini terus saya kok perasaannya kayak gini. Oh ini berarti masalah. Ya, dikuatkan lagi keyakinannya, dikuatkan lagi imannya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya yang menyesatkan kita itu adalah Allah. Ya, yang menyesatkan kita, yang memberikan kita petunjuk itu adalah Allah. Yang memberikan kita petunjuk itu adalah Allah. Dan tidak ada yang menyesatkan seorang itu kecuali dari Allah. Dan itu karena sebab manusia pula akhirnya dia itu bisa sesat. Tidak mungkin karena sebab begitu saja. Tidak mungkin karena dari Allah saja, namun karena campur tangan manusia itu sendiri sampai dia bisa sesat. Ada orang yang dalam keadaan menguasai ilmu-ilmu yang dikenal dengan ilmu mantik. Apa ilmu mantik? Ilmu kalam. Ya, ilmunya terlalu ingin mendalami nama dan sifat Allah. Di antara bentuknya mendalami nama dan sifat Allah, namun terlalu kebablasan. Semuanya harus main logika. Ini bagi orang-orang yang terlalu berlebihan mempelajari ilmu-ilmu seperti ilmu filsafat. Nah, ini jadi orang-orang yang punya ilmu-ilmu mantik tadi. Akhirnya nama-nama Allah nanti dia tentang, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti dia tentang. Padahal kalau kita baca ayat-ayat, baca hadis, kita bisa pasrah begitu saja. Allah sebutkan Allah itu Ar-Rahman, sudah imani saja. Allah sebutkan Allah itu Maliki Yaumiddin, ya sudah kita imani. Allah sebut Allah itu memiliki tangan, Allah itu memiliki wajah, Allah itu menetap tinggi di atas arsy-Nya, ya sudah kita imani. Imani saja sudah simpel, sudah gampang sekali. Namun kalau jenengan pakai ilmu mantik, pakai ilmu logika tadi, pikirannya selalu terforsir banyak. Sampai-sampai ya, orang-orang yang mempelajari ilmu seperti ini, mau dia buka ilmu mantik terlebih dahulu, itu mulai dari mempelajari kalamullah, kesimpulannya kitab Allah ini adalah makhluk, bukan firman Allah lagi. Al-Quran ini makhluk, bukan firman Allah lagi. Mulai dari situ mulai berpikiran itu bagaimana ini memainkan logika supaya pemahaman ini itu muncul. Logika tempatnya bukan di situ. Dalam masalah iman itu kadang kita tidak perlu pakai logika. Ya, kadang logika kita itu tidak masuk. Memikirkan yang gampang saja kita nggak bisa. Logika kita itu sangat-sangat terbatas. Baiknya untuk hal-hal penting, untuk hal-hal dunia itu kita pikirkan dengan logika kita. Namun dalam masalah ibadah nggak usah mainkan logika di situ. Maka pernah Ali bin Abi Thalib itu mencontohkan bahwasanya Nabi SAW mempraktekkan saat mengusap sepatu.
Dikenal dengan khuf. Yang diusap itu adalah bagian atasnya. Kemudian dia katakan bahwasanya andai agama itu dengan logika, kata Nabi SAW, andai agama itu dengan logika, maka tentu yang harus diusap, yang jalan, yang kena lantai ya sepatu bagian bawah. Harusnya yang bagian bawah itu yang diusap, bukan yang bagian atas. Itu kalau agama pakai logika. Dan kalau orang banyak berpikir dengan logika, ibadahnya itu kadang nggak jalan. Mikir dulu, oh kenapa subuh itu 2 rakaat, kok enggak zuhur saja yang 2 rakaat? Kan subuh lagi mulai sholat. Harusnya kan masa-masa semangat, harusnya kan 4. Zuhur kan lagi sibuk. Harusnya turun jadi 2. Logikanya akhirnya membuat dia, saya malah sholat lah, ini enggak masuk akal. Logika main itu membuat kita tuh akhirnya menolak ibadah seperti itu. Maka logika itu ada tempatnya. Punya porsi masing-masing. Kadang untuk masalah ini kita masuk cuma kita beriman saja pada ayat Al-Quran, pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu yang kita gunakan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, Allah memiliki sifat hidup. Tidak mati. Bahkan sifat hidupnya Allah itu adalah secara mutlak. Hidup yang sempurna, tanpa butuh istirahat, tanpa ada rasa capek, tanpa ngantuk. Sedangkan jin, wal ins dan manusia yang mutun, mereka itu bisa mati. Allah tidak. Makanya tadi dalam doa disebut ya hayyu ya qayyum. Kita memanggil Allah, ya Allah yang maha hidup. Artinya kita minta pada Allah, Allah tidak mungkin lalai dari doa-doa kita. Kita minta hajat apapun, kapanpun, Allah selalu mendengar hajat-hajat kita. Hajat ini akan selalu didengar oleh Allah. Maka ada sifat yang tidak boleh kita tetapkan bagi Allah. Dan ini sifat kurang. Sifat kurang tadi apa? Tidur. Sifat kurang lagi bagi Allah apa? Ngantuk, capek, lalai walaupun hanya sebentar. Namun kalau sifat-sifat ini manusia tidak punya, malah manusia terdapat sifat kurang. Coba kalau manusia nggak tidur, kurang nggak? Kurang. Manusia nggak istirahat, kurang nggak? Kurang. Manusia tidak mati, kurang juga. Ya, akan penuh planet bumi ini, akan penuh dengan manusia. Maka harus mati. Maka ada sifat kurang bagi manusia, tidak pantas disandarkan pada Allah. Namun ada sifat yang manusia juga ada, pada Allah lebih-lebih lagi ada. Dan lebih sempurna lagi. Ada manusia yang penyayang, namun Allah juga punya sifat Ar-Rahman, Maha Penyayang. Allah punya sifat Ar-Rahman yang lebih daripada manusia. Ada pada manusia, ada juga pada Allah. Namun Allah punya sifat yang lebih daripada itu. Maka disebutlah Asmaul Husna. Asma itu artinya nama, husna itu yang terbaik. Terbaik di sini mengandung sifat-sifat yang paling sempurna. Tidak ada sifat kekurangan dari segala macam sisi. Wong sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu masih memberikan rizki pada orang kafir. Allah masih memberikan rizki kepada pelaku maksiat. Andai rizki itu cuma diberikan kepada orang beriman dan pada orang yang sholat, kira-kira hari ini banyak yang mati nggak? Cuma diberi kepada orang yang sholat, diberikan kepada orang yang beriman saja. Mungkin cuma 1/10, nggak sampai 1/10, 1/20 warga Imogiri ini cuma yang hidup cuma itu saja. Yang 19/20 mati. Ya toh, yang perhatikan sholat coba berapa persen coba di Imogiri? Yang mau ngaji berapa persen? Yang mau terus memperbaiki imannya berapa persen? Sedikit sekali. Namun Allah itu begitu adilnya dan begitu kasih sayangnya pada manusia.
penjahat pun, orang kafir pun tetap mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak pandang dalam masalah rahmat dan rezekinya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini kesimpulan tadi dari hadis nomor 75. Kesimpulan yang sangat penting. Hadis ini berisi tawakal kita penuh pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian juga berisi doa-doa yang jawami'ul kalim, yang singkat, padat, namun kandungannya itu begitu luas seperti yang dijelaskan tadi. Ya demikian, insyaallah pada pertemuan berikutnya lagi kita lanjutkan masih dalam pembahasan yakin dan tawakal. Ada yang ingin ditanyakan, monggo. Terkait dengan keinginan dari menginginkan sesuatu, kemudian ada yang menasihatkan misalnya pengen mobil, setiap ketemu mobil sih merek A disolawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ingin rumah yang seperti yang diinginkan, dia lihat rumah itu dia solawati atau barang yang lain. Nah, gimana Ustaz? Boleh nggak kita mensolawati setiap barang? Boleh atau tidak kita mensolawati barang yang sudah kita dapat. Yang tadi kita ingin punya mobil, habis itu diselawatkan. Terus kalau punya pingin rumah, diselawati juga. Seperti itu. Belum dapat itu baru ketemu selawat. Saya pengen mobil kayak gini, saya baca selawat mudah-mudahan nanti dapat. Nah, nanti pengen rumah, saya pengen rumah kayak gini, mudah-mudahan dengan selawat nanti dapat. Seperti itu tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya yang namanya selawat, ada tempat-tempat tertentu yang kita dianjurkan untuk baca. Kalau kita mau pakai untuk tempat yang lainnya, baiknya kita lihat ada tuntunan nggak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada contohnya misalnya tempat-tempat untuk bersolawat banyak sekali. Bahkan disebutkan pembahasan ini paling lengkap disebutkan dari pembahasan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham. Itu membahas tentang solawat secara rinci. Beliau sebutkan berbagai macam tempat, namun saya belum temukan yang ini. Ya, di antaranya beliau sebut kalau mau solawat satu hari itu bisa banyak sekali tempat solawat. Misalnya setelah dikumandangkannya azan, setelah kita baca Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa sholatil qa'imati dan seterusnya, awalnya dahului dengan solawat. Karena setelah azan dianjurkan untuk solawat. Namun baiknya tidak dikeraskan keluar, cukup dalam masjid saja. Kemudian yang kedua, solawat juga ada di antara doa masuk masjid. Itu ada tambahan baca solawatnya. Keluar masjid juga ada tambahan bacaan solawatnya. Seperti dalam bacaan Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Diawali dengan solawat di awal. Ada bacaan seperti itu. Kita ketika sholat wajib ketika tahiyat akhir membaca solawat. Ada lagi di dalam majelis seperti ini dianjurkan juga untuk solawat. Ketika Nabi SAW namanya disebut juga dianjurkan untuk solawat. Bahkan di dalam doa ketika kita panjatkan doa selain memuji Allah. Selain memuji Allah kita juga awali dengan solawat dulu. Muji Allah kemudian masuk solawat. Kata yang disebutkan dalam riwayat, kalau orang baca solawat ya tidak ada penghalang antara doanya ini dengan Allah. Artinya langsung terkabul. Karena diawali dengan salawat terlebih dahulu. Ada dalam majelis, walaupun cuma kumpul-kumpul biasa, Nabi SAW anjurkan, pokoknya di situ minimal ada bacaan salawat saja. Dianjurkan seperti itu. Adapun tadi untuk maksud keinginan supaya punya sesuatu, kemudian dianjurkan untuk salawat, wallahu alam, tidak ada dalil yang menunjukkan hal semacam itu. Kalau dalil-dalil yang tadi itu ada. Pon? Ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya soal menabung di bank, Pak. Menabung di bank itu kan uang kita kan Dipakai. kurang tuh, Pak. Kalau kita depositkan dapat bunganya. Sedangkan kalau disimpan di rumah Takut hilang. kena tuyul atau apa tuh, Pak. Islam itu nyimpan di bank itu haram atau enggak, Pak? Baik. Yang pertama tadi ini kena tuyul. Ya. Ini harus ini juga ini.
jenengan tuh nggak usah khawatir sampai punya keyakinan wah nanti sedikit-sedikit uang hilang itu gara-gara tuyul. Jangan-jangan istri sendiri yang ngambil. Kalau ini duit istri, suami sendiri yang ambil. Misalnya, ini saya ingin luruskan dulu pemahaman ini. Ya, biar nggak selamanya itu salahkan tuyul terus. Ya, sedikit-sedikit uang hilang. Wah, ini pokoknya ada yang ngingu tuyul di sini. Ini pasti ada ini gara-gara yang punya tuyul. Saya khawatir nanti jenengan malah zolimi tuyul. Tuyul nggak berbuat apa-apa, yang disalahin itu adalah tuyul. Ya, pertama pemahaman ini dikikis dulu. Intinya harta kita itu ada atau tidak, pokoknya pasrah dan tawakal pada Allah. Adapun tadi jenengan pakai mencari sebab, boleh. Ya, untuk misalnya menabung dengan tujuan seperti itu, karena takut di rumah itu khawatir, mungkin kepake terus untuk kebutuhan-kebutuhan tidak bisa tersimpan seperti itu, gitu ya? Ya, sebentar saya belum terangkan ini. Sabar. Nah, jenengan kan ini. Nah, ketika kita nitip maka perlu dipahami transaksi yang terjadi itu bukan nitip, namun dipakai, diputar, kemudian nanti dikembalikan. Ya, dipakai, diputar, dikembalikan. Kalau namanya nitip, ya biasanya di masjid-masjid besar itu ada tempat penitipan sendal atau tas. Ketika kita nitip sendal atau tas tadi, boleh nggak dipakai? Takmirnya, Pak saya pakai dulu lah, muter-muter sini, jalan-jalan dulu baru saya kembalikan. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu namanya nitip. Diistilahkan kalau dalam bahasa Arabnya dengan wadiah. Namun yang terjadi di bank tadi, misalnya yang jenengan sebutkan, transaksinya bukan wadiah. Namun yang terjadi situ adalah bank nanti make muter dulu, kemudian nanti kembalikan. Ya, make kemudian nanti kembalikan. Ini sama seperti pinjam. Jadi pinjam dari kita. Kemudian dia gunakan tadi dan usahanya macam-macam. Oke, ada untuk simpan pinjam, mungkin juga ada untuk investasi bisnis macam-macam. Namun kan nggak jelas. Ya, namun mayoritasnya itu adalah simpan pinjam. Berarti kalau itu simpan pinjam dan jenengan itu diberikan hasil di situ, nah itu namanya hasil dari simpan pinjam. Dan ini keuntungan dari simpan pinjam, inilah yang disebut dengan riba. Yang ditanyakan apa? Baiknya tidak memanfaatkan kelebihannya. Yang kurangnya risiko. Jadi jenengan tabungan 1 juta karena ada administrasi dipotong kan? Ya risiko. Jenengan nitip sendal di masjid kadang bayar nggak? Bayar. Masuk toilet bayar nggak? Wah, itu saja pakai fasilitas. Risiko itu berkurang. Namun kalau nambah, ya risiko jenengan nggak pakai yang tambahan tadi. Namun kalau kurang, ya risiko pakai fasilitas orang. Kalau nambah nggak diambil, kalau kurang ya sudah resiko, bayar. Masa pakai ATM-nya minta gratis, masa pakai fasilitas yang lain semuanya minta gratis, nggak mungkin. Tetap bayar, itu operasional. Namun yang intinya tadi tambahan tadi tidak boleh jenengan pakai, ya tidak boleh pakai untuk kepentingan pribadi. Baiknya itu dilepas untuk fasilitas-fasilitas umum atau fasilitas sosial, seperti itu. Paham? Baik. Uang ke kita tanpa ada akad, ini nitip atau boleh digunakan apapun asal uangnya utuh, itu boleh tidak? Jadi nitip terus nanti kembalikan utuh. Namun boleh dipakai nggak? Nah, berarti ada dua. Kalau nitip cuma taruh saja di situ, nggak boleh disentuh-sentuh. Itu nitip. Namun mungkin nggak bendahara seperti itu. Masih pakai kan? Iya, berarti minjem. Karena nitip nggak boleh dipakai. Kayak sendal tadi loh saya sebutkan. Sendal kita nitip, ya nitip yang nggak boleh dipakai. Tetap seperti itu saja.
Nanti kalau mau waktunya ambil, dia ambil. Kalau mau kasih jasa karena kita pakai jasanya, ya sudah, berarti tambah ijarah atau transaksi ijarah, ada upah di situ yang kita bayar. Kamu sebagai bendahara tanggung jawab uang 100.000 harus kembali 100.000. Kemudian kita khawatir uang itu malah hilang, kita pakai dulu. Ya, berarti tanggung jawab ketika diminta berarti harus kembalikan. Ya, ketika diminta harus kembalikan. Bon. Ya kalau puternya ada sedikit banyak keuntungannya. Nah, beda lagi. Jenengan pakai uang ini niatannya apa? Kalau niatannya itu minjam itu kembalikan utuh. Namun kalau niatannya itu bagi hasil, yang pertama, bagi hasil harus mengingat kalau untung kita bagi bareng-bareng. Namun harus pakai akad di awal, kita transaksinya apa? Namun kalau rugi ditanggung juga bareng-bareng. Namun nggak mungkin jenengan pakai yang ini, pasti cuma pinjam saja. Ya, kalau pinjam risikonya jenengan harus kembalikan utuh. Namun keuntungannya untuk jenengan tidak boleh berikan keuntungan kepada orang yang punya uang. Risikonya seperti itu. Ada lagi? Adab untuk berdoa itu harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa kita saja? Ini pertanyaannya, kalau mau berdoa pakai bahasa Arab atau bahasa kita saja? Dalam sholat atau di luar sholat? Kalau setelah sholat bahasanya bebas. Namun kalau dalam sholat disyaratkan dengan bahasa Arab. Ya, kalau dalam sholat itu disyaratkan dengan bahasa Arab. Karena dalam sholat tidak boleh dengan bahasa manusia. Maka nanti pakai doa yang sifatnya umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun kalau bersolat setelah salam monggo pakai bahasa apapun boleh. Sama-sama mustajab. Sama-sama mustajab. Ada lagi? Ya. Menggadaikan motor, terus kita pinjam uangnya, terus. Baik. Ini ada seorang yang menggadaikan motor untuk mendapatkan pinjaman. Terus setelah itu motornya dipakai oleh yang meminjam, iya kan? Maaf, motornya dipakai oleh yang meminjamkan uang. Ya, yang meminjamkan uang pakai motornya tadi. Sampai kapan? Ya, tadi. Pakai motor tadi punya manfaat enggak? Dianggap manfaat atau tidak? Manfaat bagi orang yang meminjamkan uang? Iya, siang ini kita tahu dia dapat pinjaman dari kita. Namun kita kan dapat manfaat lagi dari motornya kan? Motornya kita pakai kan? Berarti punya manfaat tersendiri. Kita tahu ini sudah nolong dia. Dia sudah dapat manfaat dari situ. Namun asalnya akad utang piutang tolong menolong murni. Bukan cari untung. Oleh karena itu para ulama sepakati kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada keuntungan maka itu adalah riba. Maka pemanfaatan motor tadi sudah dapat manfaat walaupun tidak dapat uang. Maka tidak dibolehkan. Itu pemanfaatan yang sudah dihukumi riba. Sebaiknya kalau utang sudah lunas ya segera dipulangkan motornya tadi. Iya. Namun kalau motornya tadi dititip, motornya pokoknya tidak dipakai. Kecuali jenengan mau ganti rugi. Misalnya motor ini saya pakai, saya anggapannya seperti rental. Saya rental motornya, bayar dengan harga yang normal, baru boleh. Ada lagi? Ya. Singkat mawon. Saya tanyakan masalah pupuk salam. Saya tanyakan pupuk salam. Itu kok saya sering mengucapkan salam, ada yang masalah langsung dirinya itu mengucapkan salam. Itu gimana? Ada yang mengatakan assalamualaikum atau hukum. Ada yang saya mengucapkan assalamualaikum atau klakson. Nah itu terus yang saya tanyakan jangan masalah salam itu dalam keadaan di WC itu gimana ucapan atau di spontanitas dijawab atau dibuat WC. Terima kasih.
Yang jelas kalau diberikan salam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian itu diberikan penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik. Bentuk penghormatan di sini adalah salam. Maka kalau diucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Maka jawab dengan jawaban yang lengkap. Kalau jawaban dengan kum, jawaban dengan salam masih belum sempurna. Jawab seperti minimal salam yang diucapkan. Kalau yang mengucapkan assalamualaikum, maka jawabnya waalaikumsalam. Kalau masalah itu assalamualaikum salam, kalau saya langsung atau gimana? Ya, baiknya ajarkan. Ini kalau diucapkan assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Pun gitu. Nggak boleh. Nanti setelah selesai baru nanti ucapkan salamnya tadi. Oke. Ya, itu saja yang kita sampaikan kesempatan malam hari ini. Mugi-mugi manfaat dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus bisa beramal soleh, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Ya, itu saja. Insyaallah besok ada kajian di Serunggo seperti biasa. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.